Hai, bagi teman-teman yang menderita diabetes, kemudian tekanan darah tinggi, memiliki berat badan yang lebih atau obesitas, dan memiliki keturunan nenek, kakek, orang tua pernah menderita serangan jantung, hari ini dokter membicarakan tentang serangan jantung yang tenang, artinya tanpa gejala apapun sebelum mendapat serangan jantung. Banyak berita atau orang mengalami serangan jantung tiba-tiba tanpa gejala apapun. Nah, kali ini kita memeriksa tanda-tanda apa sih yang sering didapat sebelum orang mengalami serangan jantung, bahkan gejala ini sering tidak dipikirkan sebagai bagian daripada serangan jantung. Gejala serangan jantung memang cukup beragam. Biasanya kebanyakan orang akan mengalami gejala seperti rasa tidak nyaman di daerah dada, pusing, mual. Tetapi bagaimana jika penderitanya tidak memiliki tanda atau tanpa gejala sama sekali? Inilah yang kita sebut dengan serangan jantung diam atau tenang, atau bahasa Inggrisnya disebut silent heart killer. Serangan jantung ini terjadi tanpa gejala atau gejalanya tidak dikenal sebagai penyakit jantung. Akibatnya penderita tidak segera mendapatkan pengobatan. Meskipun tidak menunjukkan gejala sama sekali, tetap saja dia bisa menimbulkan kerusakan pada jantung. Gejala serangan jantung tenang ini mengacu pada kurangnya aliran darah ke jantung yang terjadi tanpa rasa sakit yang sering dikaitkan dengan tersumbatnya arteri. Jika plak yang terdiri dari lemak, kolesterol maupun zat lain yang tertumpuk di arteri, yang dimana arteri ini membawa darah ke jantung, maka aliran darah ini dapat terputus sehingga jantung tidak mendapatkan darah. Orang-orang yang di awal umur 50-an bahkan lebih muda itu memiliki resiko lebih besar terkena gejala serangan jantung tenang ini. Bahkan orang yang pernah mengalami silent heart killer ini itu memiliki resiko stroke di kemudian hari. Walaupun misalnya tidak ada gejala secara spesifik, kita tetap harus mewaspadai gejala-gejala ini. Misalnya ya, gejala-gejala yang sering dianggap bukan bagian dari penyakit jantung adalah nyeri atau rasa tidak nyaman di dada. Kebanyakan serangan jantung sebenarnya muncul rasa sakit yang ringan atau ketidaknyamanan di daerah tengah dada. Penderita bisa merasakan dadanya nyeri, tertekan, sesak, seperti apa? Seperti dicubit atau tidak nyaman. Gejalanya ini memang tidak terlalu intens ya, tetapi bisa muncul hanya beberapa menit, kemudian dia hilang dan rasa sakitnya tidak ada lagi. Kemudian muncul lagi rasa sakit. Rasa tidak enak di badan. Serangan jantung tidak selalu ditandai dengan rasa sakit di daerah organ jantungnya ya. Terkadang gejala penyakit jantung ini juga bisa terasa di seluruh tubuh. Rasa tidak enak badan ini biasanya dirasakan oleh penderita seperti misalnya di lengannya, di lehernya, di rahang, di perut. Gejalanya memang berbeda-beda. Terkadangnya ada yang merasakan punggungnya itu seperti ditekan atau sesak seperti diikat tali. Keluhan yang ketiga yang sering juga didapat adalah kesulitan bernapas dan rasa pusing. Sesak napas dapat terjadi dengan walaupun tanpa rasa nyeri dada. Dan ini merupakan tanda umum daripada serangan jantung yang tenang ini. Bahkan pasiennya bisa mengalami pingsan. Gejala sesak napas dan pusing ini umumnya dialami oleh wanita dibandingkan oleh
laki-laki, walaupun laki-laki juga bisa mengalami gejala serupa. Mual dan keringat dingin. Perut tidak nyaman, mual, dan tubuh banyak mengeluarkan keringat dingin itu biasanya dialami oleh penderita flu atau masuk angin. Namun, kondisi ini juga bisa menjadi tanda dari serangan jantung tenang. Jadi, jangan menganggap gejala-gejala seperti flu, stres, ataupun sekadar merasa tidak enak badan, mungkin saja memang itu bagian dari gejala jantung. Serangan jantung yang tenang ini memang bisa dirasakan tanpa gejala atau gejalanya tidak dikenal ya. Seseorang mungkin baru mengetahui bahwa mereka mengalami serangan jantung yang tenang ini setelah beberapa bulan atau bertahun-tahun ketika mereka melakukan pemeriksaan rekaman jantung bahwa mereka pernah mengalami serangan jantung yang mereka tidak rasakan. Perawatan akan tergantung pada orang yang mengetahui mereka mengalami serangan jantung, ya. Mengambil langkah-langkah yang dapat membantu mencegah serangan jantung yang lebih berat di kemudian hari. Nah, teman-teman, terutama yang waspada apa? Adanya faktor kemungkinan kita mengalami serangan jantung. Seperti misalnya teman-teman yang diabetes, terutama yang diabetesnya tidak terkontrol ya. Jangan lupa untuk melakukan pengecekan rutin daripada rekaman jantungnya. Kedua, teman-teman yang tekanan darah tinggi. Tolong jangan lupa di samping rajin minum obat, rutin-rutin cek tekanan darah. Kalau perlu secara reguler itu melakukan pemeriksaan jantung. Teman-teman yang obesitas, usahakan berat badannya mendekati indeks massa tubuh yang normal. Jangan lupa olahraga, kurangi konsumsi makanan dengan indeks glikemik yang tinggi. Kemudian, walaupun faktor-faktor ini semua kita bisa kontrol, ingat, faktor genetik keturunan jangan dilupakan. Bagi teman-teman yang mungkin memiliki orang tua pernah mengalami serangan jantung, lakukan juga pemeriksaan secara berkala, baik gula darah, tekanan darah, kemudian rekaman jantung, boleh dilanjutkan dengan treadmill. Oke, teman-teman. Bye.